Be done when morning comes, doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave. Jumpa lagi dengan kita berdua. Di sini sudah ada Dokter Roy yang akan membantu Bapak Ibu di rumah yang ingin dibantu misalnya ada permasalahan tentang komunikasi dengan putra-putrinya. Silakan bisa telepon di 738 0885. Bicara soal anak, ini adalah bicara soal anugerah, bicara soal menjaga kepercayaan Tuhan. Begitu ya, Dok ya. Iya, Salah satunya diawali dengan berkomunikasi yang baik. Nah, ini langsung saja, Dok. Kita ngomong soal fenomena komunikasi dan pola asuh. mhm. Zaman sekarang nih, apalagi saya juga ini mau punya anak nih, Dok. Oh Istri lagi iya. hamil soalnya. Oh selamat. Iya kan. Ini kadang-kadang ngelihat anak-anak zaman sekarang sudah akrab dengan gadget. Ya. Bahkan yang menurut saya sih kalau saya pribadi nih ya pemirsa agak menyedihkan, ketika anak rewel, cara paling sederhana orang tua adalah, "Ini Dek, nonton YouTube." Nah, ya kan. Mau main apa, game Ya, apa, langsung dikasih gadget. Nah, ini ya, bagaimana dari kacamata dokter untuk melihat fenomena seperti betul, ini? betul. Setiap teknologi termasuk gadget Iya, ya dengan semua, fitur-fitur, game kah atau apapun aplikasinya itu iya, memiliki 2 sisi memang ya, oke. positif dan negatif ya. Ada yang memang sifatnya edukatif, kita menyadari itu, Mhm, dan juga bisa merangsang, menstimulasi aspek kognitifnya. oke. Tapi ada juga yang, menjadi negatif begitu ya, ketika kemudian dimasuki oleh konten-konten yang memang, tidak pas untuk kondisi perkembangan anak itu. Iya, Jadi paling mudah sebenarnya untuk memberikan batasan, limitasinya di dalam waktu ya, oke waktu. kapan harusnya bermain gadget gitu. Iya, Tapi tentu ada supervisi ya mhm, dari, orang tua atau mungkin saudaranya yang lebih tua begitu ya. oke. Itu bisa dimulai dengan, membuat jadwal. Jadwal. Kalau kita ngomong soal jadwal, itu sehari atau dalam satu minggu Mhm, untuk bisa bersentuhan dengan gadget untuk anak usia sekolah nih, mhm, mhm, ini berapa jam sih, Dok? mhm, Mungkin mhm. dalam seminggu atau dalam sehari? Saya belum menemukan penelitian yang, menunjukkan efektivitas berapa jam ya. Heeh, Tapi kalau misalkan kita sebut 1 jam sehari, apakah itu juga bisa disebut relatif mungkin berlebihan ya, apabila iya, ternyata sekolahnya sendiri membutuhkan jam, belajar yang tinggi ya. mhm, Belum lagi dengan tugas PR atau juga aktivitas ekstrakurikuler ya. mhm, Jadi, sebenarnya tinggal nanti kemudian dievaluasi, setengah jam kah atau 1 jam kah? Setelah fase, bermain gadget itu, mhm. ada diskusi juga lebih baik ya dengan orang tua. Apa yang Mmm, baru saja kamu lakukan? Game apa yang kamu, mainkan ya? mhm. Bagaimana interaksi misalkan ada hubungan, sosialnya begitu. Hal apa saja yang membuatmu merasa mungkin jadi marah di situ atau justru bahagia gitu. Oke. Jadi apa, hal yang didapat gitu ya? Berarti Mhm, dengan ini bisa dibilang bahwa gadget itu sebagai alat untuk pintu masuk awal iya, orang tua berkomunikasi. betul, betul. Itu yang Heeh, baiknya ya. iya, Jadi kita arahkan, tidak hanya sekedar durasi iya, menggunakan gadgetnya, tapi iya, kamu dapat belajar apa nih, Nak? iya. Mungkin itu ya, Dok, ya? Betul, dan menilai efektivitas dari aplikasi yang dia mainkan tersebut. Mmm, Sebab misalkan hanya setengah jam saja dia bermain itu ya, mhm, tapi kemudian malah dia mungkin, mengalami perasaan yang tidak nyaman ya, mhm mhm. karena ternyata ada, eee, konten apa gitu yang dia Oke, tidak suka, oke. lalu mungkin dalam aspek sosialnya kemudian ada temannya yang sifatnya online yang mungkin mengatakan sesuatu yang Tidak tidak menyenangkan. menyenangkan, menyinggung dia. Jadi walaupun hanya setengah jam ternyata memberikan pengaruh yang tidak baik ya, jadi sangat relatif ya Oke. sebenarnya. Tapi yang pasti adalah harus ada supervisi dari orang tua Iya, terkait dengan masalah durasi dan betul, juga apa yang apa yang didapat. didapatkan dari, Heeh, konten dari gadget tersebut ya, Dok, gadget ya. tersebut, iya, Nah, terus kalau dari usia nih kadang-kadang saya juga masih bingung, heeh, sebenarnya anak usia berapa sih, Dok? heeh, Yang mungkin dia, "Oh, kalau untuk usia sekian itu cukup telepon." heeh, Misalnya, heeh, "Kenapa kok telepon?" "Karena untuk hubungan antar jemput," heeh, misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau heeh, anak kan ada les atau sekolah. heeh, Oh, nanti kalau yang bisa smartphone di mana dia bisa mengakses konten-konten yang lebih luas itu heeh, usia sekian. Itu ada nggak heeh. sih, Dok, batasan-batasan usianya? Umumnya kalau dalam fase perkembangan usia 7 tahun, 8 tahun sudah terbentuk suatu konsep, nilai moral, dasar-dasar etika Mhm, atau kita di psikiatri sering sebut dengan super ego ya, oke hal-hal yang membatasi, mungkin aspek yang negatif gitu. oke, Jadi misalkan, dia mau, bermain atau beraktivitas mhm, apapun juga gitu ya, yang mungkin sifatnya juga aplikasi atau interaksi sosial.
gadget begitu. Kalau misalkan bisa dimulai dari usia 7 tahun yang mungkin lebih intensif, karena bagaimanapun juga ada gadget yang aplikasinya sangat, eee, in eee, interaktif dan memang dirancang untuk edukasi gitu ya. Oke. Jadi itu juga banyak membantu ya, Mhm mhm. banyak membantu. Bahkan mungkin ada aspek pelajaran sekolah di situ ya, Mhm. dan merangsang mood beberapa anak yang senang dengan visual barangkali ya, Betul sangat betul. membantu barangkali ya. Oke. Jadi lihat juga tipe-tipe anak ya. Balik lagi ke pendekatan 3 pendekatan awal ya, Heeh, anak kita ini termasuk yang easy, heeh. terus kemudian di vikal tadi ya, Ke atau yang ada yang slow slow. to warm up, termasuk juga dalam proses belajar itu karena anak dan remaja memang tugas utamanya tentu belajar ya, Benar. selain bersosialisasi tentunya. Jadi, dia harus melihat, maksudnya aspek, positif gitu ya dari Iya, apa yang dia dapatkan. oke. Nah sekarang kalau ngomong soal apa, belajar orang tua melihat apa sih yang dipelajari si anak Heeh, tadi dengan komunikasi, terus kalau kita menghadapi kondisi di mana si anak ini termasuk yang pendiam. heeh, Nah ini apakah ada pendekatan khusus? Kan kalau yang anaknya sudah riang, dia yang emosionalnya meluap-luap, heeh, maksudnya dia kalau perasaan senang dia tunjukkan, heeh, jadi dia heeh, tunjukkan enak ya, kita tahu dari orang tua. Tapi kalau anak yang cenderung tertutup nih Dok, heeh, heeh, ini gimana nih Dok mhm, pendekatannya Dok? kalau dalam komunikasi pintu masuknya melalui apa yang dia sukai. Kalau Oke, dalam proses belajar, pintu masuknya dia itu seorang yang visual, atau auditorik, atau kinestetik ya. oke. Jadi anak-anak sekolah mestinya harus menyadari tipe belajarnya, Cara learning belajar, style ya, oke. learning style-nya gimana. Kalau yang visual sangat terbantu tuh dengan gadget tuh. Heeh, Tapi mungkin anak pendiam itu barangkali, ya dia lebih suka mungkin ada pendekatan lain ya, audio misalkan dalam belajar. Tapi kalau mhm, dalam aspek komunikasi, orang tua atau pengasuh keluarga yang lain yang mau mendekati dia, bisa menanyakan dia itu senangnya apa. mhm. Lalu bisa dimulai dengan aktivitas bersama. Itu pintu Oh, masuk, artinya untuk, diskusi. iya, Mungkin buat kita orang dewasa, kita punya konsep yang ingin kita ceritakan atau kita bagikan, lalu kita langsung masuk gitu ya ke dalam mhm. materi itu. Iya, oke. Buat anak-anak, Apa sih gitu apa kan? gitu Heeh, dan, sebenarnya, dalam kebanyakan penelitian, anak-anak itu justru menyenangi hal yang sifatnya, bareng, bersama aja dulu bersama, ya. oke. Dia mungkin senang acara acara TV apa, atau kegiatan olahraga apa. Nggak perlu mungkin banyak bicara begitu, tetapi, orang tua ada di situ dan ikut menikmati apa yang dia sukai, selama ini positif ya maksudnya. Oke, Dan dengan kehadiran itu, anak biasanya udah merasakan ada attunement istilah kita, oke. sama tuningnya gitu, sama gelombang. Oh, Itu pintu masuk gitu, menyamakan menyamakan gelombang ya, gelombang, heeh. attunement, iya 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 Dia iya. suka dengan acara basket gitu Mhm. ya. Orang Orang tua nggak tuanya pernah tahu ya. datang aja nemenin si Datang anak lalu gitu ya? memberikan mungkin, "Oh kamu harus belajar ini, kamu harus belajar Ah, giat," gitu. Nggak itu sebenarnya dia butuhkan, tapi bicaralah dulu apa yang saya inginkan, saya oke. minati begitu ya. Berarti kalau bisa dibilang di sini, yang dari dokter sampaikan bahwa kita juga sebagai orang tua nih, dalam hal Iya, ini konteksnya orang tua, juga harus punya waktu khusus iya, ya, yang secara kualitas fokus kepada si iya, anak, secara durasi juga cukup membuat si anak tuh merasa ditemani iya, begitu ya? iya. Kuantitas juga Kuantitas juga perlu. sama sama pentingnya ya, Jadi nggak sekarang nggak bisa ya dibilang, "Oh yang penting kan kualitas." kualitas, Nggak bisa, harus, heeh, kuantitas waktu kuantitas. juga perlu. Ada anak yang memang seperti tadi butuh waktu dia untuk, bisa menyesuaikan gelombangnya dengan orang tuanya gitu, Oke, slow to warm up gitu oke, ya. Dia ndak bisa langsung, orang tua datang lalu bicara to the point gitu, heeh, ndak, bukan itu. Yang dia harapkan mungkin, papa, mama, atau ayah, ibu, mhm, tanyakan dulu saya tadi di sekolah ngapain apa aja, gitu, ngapain aja ya. Jadi hal yang mungkin sifatnya ya umum-umum gitu, mhm, dan itu membutuhkan waktu oke. untuk Dan ini bicara. adalah butuh waktu dan harus disadari oleh para orang tua bahwa waktu ini memang harus diinvestasikan untuk Iya, anak gitu. Jadi harus ap direncanakan, jangan iya, Bapak sudah pulang heeh, kantor capek, ya ala kadarnya kan juga heeh, malah kurang bagus iya. berarti Dok ya? Berbeda dengan anak yang memang senang ngobrol Iya ya. itu beda Dia lagi. langsung bisa bicara apa aja Mhm, tanpa harus dirancang untuk hal yang menyenangkan dia gitu. oke. Baik, kita ada telepon Iya. masuk nih pemirsa, kita coba angkat dulu teleponnya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam, dengan siapa nih Bu? Bu Yanti, Oh iya Bu Yanti, gimana Bu Yanti? Surabaya. Oke, silakan Bu Yanti pertanyaannya, monggo. Anak saya ini kan 8 tahun, Pak. Saya mau tanya sama dokternya ini. Mhm, Iya, Dok,
anak saya itu 8 tahun. Dia kalau di sekolah itu pendiam, tapi kalau di rumah ngoceh sama saya itu. Iya. Ya sama, ibunya Curhatnya juga suka ngoceh soalnya ya Bu ya. ngomel, curhat apa aja. Tapi kalau di sekolah diem aja. Gimana itu dok solusinya? Oke, Iya, baik oke. Bu Yanti, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari dokter Oh untuk iya. keterangan sang putra atau putri nih Bu? Kenapa? Putra atau putri ini? Putra. Oh putra, oke. Bu, apakah putra Bu Yanti pernah bercerita kondisi di sekolahnya seperti apa? Halo? Ya Bu Iya. Yanti? Apakah putranya pernah bercerita tentang bagaimana kondisi di sekolahnya, Bu? Iya, ya pokoknya cerita-cerita. Tapi kalau di sekolah itu cenderung pendiam. Tuh, gimana? Kondisi-kondisi apa Bu mungkin yang sempat diceritakan oleh putranya Ibu? Ya diceritakan, Bu tadi tuh ada anak begini gitu. Kenapa ya Bu ya gitu. Oh, Iya. baik dokter cukup? Ya. Oke baik, Bu Yanti terima kasih atas pertanyaannya, akan dijawab oleh dokter Royke, semoga bisa membantu ya Bu, terima kasih. Iya. Oke gimana nih dok? Anak 8 tahun laki-laki, sama ibunya di rumah cerewet, kayak ibunya lah ya, semangat gitu. Tapi kalau di sekolah ternyata Iya. pendiam, gimana itu? Di sekolah itu ada 3 kondisi umum yang terjadi. Oke. Si anak dengan teman-temannya, Mm-mm. si anak dengan gurunya, Oke. dan si anak dengan pelajarannya. Oh, oke. Yang transfer pengetahuan di sekolah dengan metode yang seperti apa? Mhm, Apakah mhm. dia menyukai gitu? Karena anak-anak yang seperti tadi kita diskusikan, tipe yang umum itu ada yang visual, auditorik, estetik. Gitu. Oke. Dan ketika dia mendapatkan mungkin model tertentu gitu, barangkali dia mungkin tidak nyaman ya. Artinya kondisi pendiam ini bisa juga kita sebut netral. Oke. Belum tentu kita sebut sesuatu yang negatif, tapi tampaknya mungkin Bu Yanti mengatakan Ini masalah. Masalah. Bagi beliau ini Masalah. masalah karena beliau membandingkan kondisi Iya. putranya yang di rumah itu anaknya lancar Iya. dalam berkomunikasi dengan orang tua, tapi kok di sekolah dia diem. ya dia mungkin buat guru pendiam bagus ya, di sekolah dia dengar. Ya kalau dengar, kalau tidak jadi masalah. Atau dia ngempet gitu kan, nggak tahu juga Betul. gitu kan. Jadi dalam kasus ini merupakan kesempatan buat Bu Yanti dan suaminya tentu saja. Oke, Kalau ini anak laki-laki usia 8 tahun. 8 tahun, di fase SD anak laki-laki seharusnya bisa dibimbing lebih dekat ya, untuk pembentukan nantinya ke arah identitas kepribadiannya dengan laki-laki, ayahnya begitu ya. Oh, Jadi diskusi sebaiknya dilakukan juga bersama dengan ayah. Apa yang putra ini alami dengan temannya? Apakah ada yang bully misalkan ya? iya. Atau dengan gurunya? Oke. Apakah gurunya membedakan dia dalam arti Anak emas atau tidak begitu ya. umumnya mungkin yang anak yang tidak emas ya. Oh, ya Artinya dipinggirin. mungkin dipinggirin atau pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung. Mm-mm. Ataukah metode belajarnya ini membuat anak tidak nyaman atau bahkan sampai frustrasi ya. Oke. Dia mencoba belajar tapi nggak ngerti. Diberikan model pengajaran seperti tapi nggak menangkap gitu. Oke. Jadi dia barangkali ya pendiam ini menunjukkan masalah yang tidak baik tentunya dan dia tidak nyaman gitu. Dia lebih memilih akhirnya mundur, Baik. menarik diri mungkin dari komunikasi verbal atau bahkan dari teman-temannya. Cara yang lain selain menanyakan kepada anaknya atau putranya adalah kalau teman-temannya datang ke sekolah, manfaatkan kesempatan ini Untuk mencari tahu. untuk mencari tahu bagaimana sih di sekolah, kamu bagaimana. Biasanya kan kalau anak-anak usia segini mereka sangat terbuka ya. Iya, iya. Bisa sharing juga dengan orang yang dewasa, lain dengan remaja biasanya udah menutup diri. Iya. Tapi kalau yang masih 8-12 tahun, mereka bisa bercerita apa saja di sekolah. Oh ini putranya begini. Oke. Jadi bisa banyak Informasinya itu bisa informasi. dapat dari mana saja Iya. gitu ya dok. Ya? Kalau memang sulit juga berarti harus ada suatu momen khusus. Mungkin si ayah barangkali ya mengajak keluar gitu ya. Lalu bertanya adakah masalah khusus di sekolah. Oke. Ya, jadi beberapa langkah Ada ini beberapa ya. langkah alternatif yang memang harus ditempuh berarti gitu. Ya? Iya. Nah sekarang sebagai penutup dari obrolan kita nih dok, mungkin ada kesimpulan yang singkat dan bisa mudah dipahami oleh pemirsa di rumah Iya. terkait dengan membina atau membangun komunikasi yang efektif dengan anak tuh seperti apa? Iya. 3 prinsip utama dari bidang psikiatri anak remaja, kalau kita katakan dalam bahasa Inggris, love, limitasi, dan let them grow. Ya. Jadi dalam proses pembentukan kepribadian yang kita harapkan, ada unsur love di situ atau cinta gitu. Dan komunikasi masuk di dalamnya. Dan 2 unsur utama adalah attend dan attune di dalam kehadiran komunikasi. Sering kita memberikan waktu rasanya ya,
tapi pikiran itu kemana gitu. Oke. Larinya kemana? Hadir sih di sini, ngobrol dengan anak, tapi ndak attend, ndak hadir. Dan nggak sama gelombangnya, tidak attune ya. Jadi listening itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan bisa dirasakan oleh anak ya. Dalam ungkapan kasih, ungkapan cinta. Tapi kemudian juga ada limitasi, gadget mungkin yang berlebihan, teman-teman yang memberi pengaruh yang negatif ini harus dapat batasan. Let them grow-nya ini memberikan kesempatan buat mereka untuk mengeksplor hal-hal yang positif dalam pembentukan identitas profesi pekerjaan nantinya yang positif gitu. Dan pada awalnya memang harus disupervisi, diberikan banyak sudut pandang, pengalaman dari orang tua untuk terus mematangkan anaknya. Oke. Komunikasi sangat penting ya, itu merupakan legacy atau warisan orang tua kepada anak untuk memberikan life skill ya. Oke. Dan komunikasi harus menjadi bagian penting antara orang tua anak, sehingga anak itu merasakan kenangan yang banyak gitu ya dengan orang tuanya, dan mereka akhirnya aman dengan dunia ini karena dalam lingkup yang kecil komunikasi dengan orang tua sudah sangat terbangun dengan bagus. Mereka siap untuk menghadapi komunikasi di luar ya. Ini dasarnya dari komunikasi keluarga ya. Oke, saya suka sekali dengan pernyataan terakhir dokter bahwa komunikasi adalah warisan bermanfaat dari orang tua sebagai bekal si anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter Terima kasih. Royke atas obrolannya. Terima kasih, saya Saya senang sekali. tunggu minggu depan, siapa tahu kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrolnya lebih asik nih ya. Dan pemirsa di rumah, terima kasih tadi Bu Yanti juga sudah menelpon kita, udah tanya. Terima kasih Bu Yanti. Kita juga akan beri kesempatan lagi untuk pemirsa yang lainnya di waktu mendatang untuk bisa terlibat secara aktif. Dan sekarang kita akan menyaksikan pariwara berikut ini sebelum kita akan kembali di Cakrawala. Live my day